Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikir Firdaus dengan NIM akhir 128 dari Ilmu Kelautan kelas D. Jadi pada hari ini saya akan melakukan olah data SIG modul 7 yaitu pengukuran batimetri. Jadi pada modul kali ini itu dibagi dua tahap, yaitu kita mengolah data di ArcMaps, mengolah data batimetrinya, terus kita bikin eh, outputnya itu layout petanya. Tanpa berlama lagi, langsung aja ke langkah-langkahnya. Jadi sebelum kita mengolah data, kita download dulu datanya di website Inagio Portal ya. Jadi ini misalkan saya sudah buka website ya, oh, apa website Geoportal ya. Nah ini kita langsung ke menu unduh data, habis itu ke bagian data Batnas. Ini kita unduh data aja. Oh ya pastiin udah login ya, udah memiliki akun supaya bisa mendownload data yang diinginkan. Nah untuk lokasi itu saya karena mendapatkan PJ Kanesa, jadi untuk lokasinya ada di wilayah Teluk Benoa, Bali. Nah, saya pilih di sebelah sini. Nah setelah muncul ya lokasinya, ini kita klik aja. Habis itu kita pencet yang bawah ini nih, yang paling bawah, yang unduh Barnas. Ini kita pencet untuk mendownload. Nah, ini kebetulan saya sudah mendownload datanya dan sudah saya pindahkan ke lokasi yang saya inginkan. Seperti itu. Jadi ini kurang lebih ya tinggal pencet aja yang ini nih, tombol ini. Nah, kalau kita udah mengunduh data ya dari Inagio Portal, kita langsung ke aplikasi ArcMap. Ini kita ke Add Data, terus kita masukin peta Kabupaten Indonesia. Nah ini nih. Ya. Kebetulan ini datanya saya menggunakan dari asisten ya. Jadi ini untuk apa gambar peta Indonesianya aja. Setelah muncul seperti ini kita cari wilayah yang tadi itu di Teluk Benoa ya, di Bali, di sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. Kalau udah ketemu, ya, ini kita ke menu Add Data, terus kita add yang tadi data yang udah kita unduh dari Inagio Portal. Ini kita add aja, terus yes. Jadi akan seperti ini hasilnya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya ialah kita pilih ke menu hmm, ke ini di kanan yang layout peta Indonesia. Habis itu kita ke edit features, terus kita ke start editing. Nah, kalau udah seperti ini, kita ke menu create features, pilih yang Indonesia Kabupaten ini, terus kita pilih yang polygon. Nah, habis itu ini kita pilih yang race. Ini misalkan saya pilih dari sebelah sini ya. Terus kita untuk mencakup wilayah dari apa namanya Teluk Benoa ini. Nah, kalau udah itu kita ke menu yang stretch segment ya. Ini kita bentuk segitiga seperti ini nih. Ini biar saya zoom out terlebih dahulu. Segitiga seperti ini. Habis itu kita bentuk segitiga seperti ini lagi. Kita seperti ini. Seperti ini. Atau misal saya balik lagi ya ke yang trace tadi. Ini kita pilih aja dari sebelah sini.
Habis itu kita pilih yang menu ini, yang menu apa? Strike segment seperti ini. Kurang lebih langkahnya seperti ini ya. Oke. Kalau udah ini kita klik 2 kali seperti itu. Setelah itu eh, langkah selanjutnya ialah kita ke menu ini, ke klik kanan nih bagian layout Indonesia Kabupaten, terus kita ke data, terus ekspor data. Ya, save features ini kita ekspor ke file yang diinginkan. Ini misalkan saya namain batas battery. Ini kita save, terus ini di oke saja, terus di yes, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini kita ke menu select features, terus kita pencet data apa, wilayah yang tadi, batas batimetrinya, kita pencet, terus kita pergi ke menu Windows, habis itu ke bagian image analysis. Ya. Nah, di menu ini kita pencet yang ini nih, Batnas yang bagian ini, kita pencet, habis itu kita saja seperti ini, habis itu kita close, ya, seperti itu. Nah, oke, setelah kita apa, em, di klik tadi ya, langkah selanjutnya ialah ini kita klik kanan nih, bagian yang hasil klik tadi, habis itu kita ke bagian properties. Nah, ini kita buka ke menu classified, habis itu ini di yes saja. Nah, ini untuk color ya, karena ini wilayah laut, jadi kita pilih yang eh, apa namanya, biru muda ke tua ini. Habis itu jangan lupa di bagian atas ininya kita flip colors. Jadi ini gunanya buat yang ngebalikin aja gitu loh. Ini kalau flip color, pencet jadi ya kebalik lah. Nah, habis itu di bagian labelnya ini kita kasih keterangan meter buat sebagai satuan. Kalau udah ini kita pencet apply aja. Di situ ini oke. Nah, baik. Setelah kita ngubah propertiesnya ya, ngubah warna dari hasil kliknya, itu selanjutnya itu kita ke bagian find ya, ke menu ini nih, search ya, bagian ini. Terus kita cari raster to point.
Ini kita cari aja. Terus kita pilih yang ini, spatial analysis. Nah, untuk input rasternya kita pilih yang ini nih, klik Barnas. Nah, ini lagi loading. Habis itu untuk apa? Outputnya kita pilih yang ini. Hasilnya itu nah, kita save. Eh, bukan yang ini. Oh, dari. Nah, maaf ya untuk apa? Jadi, oke. Nah, ini setelah kita mengubah warna yang hasil dari klip tadi ya. Nah, langkah selanjutnya itu kita ke bagian Find yang ini. Terus kita cari raster to point. Nah, habis itu kita pilih yang raster to point yang convention tool ini. Nah, ini inputnya kita pilih yang klik Batnas tadi. Nah, ini untuk namanya kita namain misalkan, oh ya pastiin filenya udah sesuai yang diinginkan. Misalkan point score. Nah, sudah di save. Terus ini kita oke aja. Nah, kalau sudah seperti itu, langkah selanjutnya itu kita ke yang ini, klik kanan bagian poin benua. Habis itu kita ke open attribute table. Nah, di sini ini kita ke table option. Habis itu kita ke bagian fields. Nah, ini kita name-nya kita namain misalkan X ya untuk koordinat X. Habis itu tipenya kita pilih yang double terus di oke aja. Nanti muncul di sini. Sama dipilih lagi ke add field terus kita ketik Y. Nah, apa? Tipenya sama kayak tadi, double. Terus ini oke. Nah, setelah itu ini kita pilih yang tadi X, kita klik kanan. Habis itu kita ke calculate geometry. Ini yes saja. Nah, pastiin ini kan kita pilih yang X ya. Ini kita sesuaiin dulu yang X. Habis itu kita ke oke aja. Terus yes. Nah, habis itu untuk yang Y ini kita klik. Habis itu klik kanan. Sama kayak tadi langkah ya, calculate geometry. Yes. Nah, ini karena kita udah milih yang Y, ini kan udah sesuai ya, Y koordinat. Habis itu ini kita oke aja. Terus yes. Nah, oke. Langkah selanjutnya ini kalau udah kita eh, ke bagian poin, kita beralih ke bagian kontur ya. Ini kita ke search lagi, kita cari kontur. Kita enter, terus kita pilih yang kontur spatial analysis. Nah, situ ini untuk inputnya kita pilih yang klip ini. Habis itu untuk eh, namanya kita misalkan namain data.
Ini kita save misalkan. Habis itu untuk kontur intervalnya kita pilih angka ke 10. Nah, habis itu ini kita oke aja. Nah, oke. Setelah itu langkah selanjutnya ialah eh, oh, ini untuk pendataan bagian batimetrinya ini udah. Ini kita tinggal misalkan eh, kita beri label dulu dah, misalkan untuk di wilayah Indonesianya, di wilayah Balinya. Nah, habis itu apa namanya, di bagian ini data kontur ini kita bisa beri label ya. Nah, jadi ini kelihatan ya kayak apa, posisi kedalamannya gitu ya, berapa berdasarkan garis kontur yang ada gitu. Nah, ini semakin biru berarti menandakan semakin dalam. Kalau birunya muda berarti semakin dangkal seperti itu. Jadi garis kontur ini nih gunanya tadi diberi label biar kita tahu gitu loh letak kedalamannya, kurang lebih seperti itu. Oke, setelah kita melakukan pendataan batimetri ya di Teluk Benoa, ya, untuk langkah terakhir ya kita membuat layout dari data yang telah kita bikin. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat apa layoutnya ya. Jadi layout ini nih berfungsi untuk ya buat nanti kalau misalkan membutuhkan hard copy lah dari eh, apa namanya peta batimetrinya gitu. Jadi untuk membuatnya caranya ialah kita ke ini aku cuman apa menjelaskan ulang langkah-langkah yang udah aku kerjain nih di apa layout ini. Jadi yang pertama ialah ini kan hasil pendataan kita ya. Ini kita ke file, terus kita ke bagian page and print setup. Setelah itu ini dipilih A4 tetap. Nah, ini dipilih tadinya kan oleh portrait, pilih yang ke landscape. Habis itu di oke aja. Nah, habis itu di sini itu nanti eh, bakal muncul ya ke peta batimetrinya. Nah, peta kita ini nih kita ukur ya sekiranya setengah dari kertas A4 ini gitu. Jadi kita taruh sebelah sini ya. Nah, habis itu kita beri grid pada peta batimetri kita. Nah, caranya itu bisa di properties. Habis itu ini kebetulan udah ada ya gridnya ya. Ke new grid, habis itu next. Nah, ini bisa diatur ya. Waktu itu saya nyoba-nyoba grid yang cocok. Habis itu next. Ini di next saja. Habis itu di finish ya. Kalau udah ntar ke properties. Nah, di bagian eh, left sama right itu di checklist. Seperti itu. Nah, setelah membuat apa ya gambar dari peta ini, langkah selanjutnya ialah kita memberi keterangan. Jadi ini saya memberi kolom ya dengan memencet bagian ini nih rectangle. Nah, ini dibuat kotak. Nah, habis itu per kotak ini memuat berbagai informasi. Misalnya ini judul petanya. Nah, untuk fontnya ini nih diperoleh dari kita nge-add text seperti ini nih. Nah, dia bakal muncul nanti bisa di tar, ini bisa di klik kanan terus di properties. Nah, ini bisa kita ubah teksnya mau kayak gimana, letak hurufnya mau di mana sama ini change symbol bisa mengubah font sama tulisan ya. Habis itu eh, ini aku delete aja karena udah ada petanya ini. Ini gambar bisa diambil dari Google untuk logo Undip. Habis itu untuk eh,
kompas sama ini. Nah, itu diperoleh dari insert, terus diambil dari north arrow, sama oh iya ini scale bar ya. Scale bar sama scale text buat yang eh, keterangan ini. Nah, ini untuk scale bar-nya awalnya dia masih miles, ini tinggal diubah aja jadi kilometer. Sama ini untuk scale text ya, itu kita menggunakan eh, yang 1:1 juta. Nah, setelah itu yang keterangan itu diperoleh dari legend ya. Nanti kurang lebih ya diperoleh dari sini nih datanya ya. Makanya di sini kan ada satuan meternya ya dari awal. Tujuannya seperti itu, biar ada keterangan satuannya. Nah, lalu di sini ada inset peta. Nah, ini diperoleh dari eh, apa? Insert habis itu nggak salah itu di data frame ya, di data frame. Nanti apa? Data yang diinput ialah data dari eh, apa file SHP ini nih, Indonesia Kabupaten. Nah, setelah itu nanti pokoknya di setting dicari wilayah yang di highlight. Nah, setelah itu ya kolom terakhir ialah keterangan sumber data. Yaitu ini data ini diperoleh dari Batimetri Nasional sama Peta Rupa Bumi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Mungkin kurang lebih seperti itu informasi yang ada dalam layout ya. Mungkin ya kayak gitulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.